Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SevenTube. Dahulu kala, di kota Madinah terdapat seorang pemuda yang mencari nafkah dengan menjadi seorang penggali kubur. Selain tugas utamanya menggali kubur untuk pemakaman warga yang telah meninggal, ia juga terjerumus dalam perilaku mencuri barang berharga yang ditanam bersama jenazah. Tindakan pencurian ini terjadi saat keluarga meninggalkan lokasi pemakaman. Setelah prosesi pemakaman selesai, pemuda tersebut kemudian akan kembali menggali kuburan untuk mengambil barang-barang berharga yang terkubur bersama jenazah, termasuk kain kafan jika dianggap memiliki nilai yang tinggi. Suatu hari di Madinah, seorang gadis yang terkenal karena kecantikannya meninggal dunia. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga sangat soleh dan memiliki etika yang baik. Selama hidupnya, banyak lelaki yang terpesona oleh kecantikan gadis ini. Ketika gadis ini meninggal dunia, seorang pemuda penggali kubur memulai tindakan yang tidak senonoh. Setelah pemakaman selesai dan suasana sepi, pemuda itu kembali menggali kuburan gadis itu. Pertama-tama dia mengambil kain kafannya. Saat membuka kain kafan gadis itu, kecantikan wajah dan tubuhnya terungkap. Memukau mata si pemuda, terpesona oleh keindahan jenazah itu. Tanpa pikir panjang, pemuda itu melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu dia menutup kembali kuburan dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah melakukan perbuatan itu, dia merasa sangat menyesal dan gelisah karena merasa dikejar oleh dosa. Pada suatu hari, pemuda tersebut akhirnya memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dengan hati yang cemas dan berhati-hati, pemuda itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang melakukan perbuatan zina?" Dengan tegas, Umar menjawab, "Jika orang tersebut sudah menikah, dia harus dihukum rajam hingga mati. Jika dia belum menikah, dia akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Kemudian pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika seseorang menzinahi mayat dan dia belum menikah?" Umar terdiam mendengar pertanyaan itu, dan bulu kuduknya merinding. Dia menjawab, "Sungguh keji. Aku tidak bisa membayangkan dosa sebesar apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Siapakah yang berani melakukan perbuatan yang tercela seperti itu?" Dengan gemetar, pemuda itu menjawab, "Wahai Umar, itu adalah aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni dosaku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung berjalan masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah SAW yang berada di dalam masjid heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Kemudian beliau bertanya kepada Umar, "Apa yang membuatmu begitu sedih?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berinding, dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam karyanya yang berjudul Durratun Nasihin menceritakan peristiwa selanjutnya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk meminta pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah pemuda itu masuk, Rasulullah SAW melihatnya menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan banyak dosa. Aku takut Allah akan sangat marah padaku." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah engkau telah melakukan syirik kepada Allah? Ataukah engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah SAW mencoba menghibur pemuda itu. "Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Pemuda itu menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu ya Rasul."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah dosamu sebesar arsy? Sambil menangis, pemuda itu menjawab, aku kira lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, jadi sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Cobalah katakan padaku. Kemudian pemuda itu menjawab, sungguh aku malu untuk mengatakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membujuknya. Jika engkau tidak mengatakannya, dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Pemuda itu terdiam, kepalanya tertunduk melihat ke lantai masjid. Akhirnya, dia mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang telah dia lakukan. Pemuda itu bercerita bahwa dia telah bekerja sebagai penggali kubur selama 7 tahun. Suatu hari, ada seorang gadis dari kaum Ansor yang meninggal dunia. Gadis itu sangat cantik saat masih hidup. Dengan diam-diam pemuda itu menggali kuburnya dan membuka kain kafannya. Awalnya dia hanya berniat untuk mengambil kain kafannya saja. Tetapi kemudian tidak bisa menahan syahwatnya. Dia menyalurkan nafsunya dengan menzinahi jenazah gadis tersebut sampai puas. Setelah itu, dia meninggalkan mayat itu begitu saja. Namun, saat akan meninggalkan kuburan, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata kepadanya, engkau celaka, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Saat semua orang akan diadili, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan terhina di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat marah. Tanpa ragu, beliau langsung berdiri dan dengan tegas berkata, wahai pemuda yang fasik, tempatmu memanglah di neraka. Keluarlah dari tempat ini. Pemuda itu pun meninggalkan masjid dengan perasaan lemah dan hati yang hancur, merasa bahwa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Walaupun pada saat itu dia sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia merasa kebingungan dan tidak tahu harus kemana. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja dia dengar. Sementara itu, pemuda tersebut pergi ke sebuah gua di gunung untuk menyendiri. Di dalam gua itu, dia terus menangis, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua tersebut sebelum Allah mengampuninya dan menyampaikan ampunan itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari berlalu, tubuh dan wajah pemuda itu mengalami perubahan yang drastis. Selama berada di dalam gua, dia bertahan hidup dengan makanan yang ditemuinya di sana. Dia terus-menerus berdoa, ya Tuhan, wahai Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa, jika engkau telah mengampuni dosaku, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tetapi jika engkau menolak taubatku, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskanlah aku dari siksa di akhirat. Aku sungguh tidak akan mampu menanggung siksamu di akhirat kelak. Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Jibril bertanya lagi, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Rasulullah menjawab, tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Malaikat Jibril melanjutkan, apakah engkau yang menerima taubat mereka atau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Maha Suci Allah yang Maha Pemberi Pengampunan. Jibril berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama setelah itu,
pemuda itu pun meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini memberikan manfaat yang besar, dan saya memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Pengampunan yang sebenarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan dan khilaf berasal dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik dan bermakna berikutnya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.